Dan kapankah untuk penetapan NIP atau NI P3K tahun 2021? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi sebuah kabar gembira bagi sobat-sobat pendaftar CPNS dan juga P3K non-guru. Yang mana pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi update terkait tentang jadwal lanjutan seleksi CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Nah, di sini teman-teman, bagi kalian yang selama ini bertanya-tanya ya, terkait tentang kapan sih untuk jadwal pengumuman hasil SKD CPNS, kemudian jadwal pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K non-guru itu kapan, kemudian bagaimana cara untuk mengecek hasil ujian CPNS dan juga P3K non-guru, kemudian bagaimana alur SKB CPNS dan P3K non-guru, kemudian kira-kira kapan jadwal untuk SKB-nya dan lokasinya itu di mana, siapa saja peserta SKB tahap 1 dan juga tahap 2, apakah kita nanti termasuk di dalamnya? Kemudian jadwal pemberkasan lolos CPNS dan juga P3K non-guru tahun 2021 itu kira-kira kapan? Dan kapankah untuk penetapan NIP atau NI P3K tahun 2021? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, baru saja teman-teman, BKN itu merilis jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021, yang mana di sini ini adalah melalui surat Kepala BKN nomor tahun 2021, yang mana teman-teman ini bisa mengunduh untuk filenya itu yang ada di link SID ini. Nah, ini teman-teman untuk suratnya, yaitu surat yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Oktober tahun 2021 mengenai jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Yang mana teman-teman untuk surat ini baru disampaikan untuk pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan juga pejabat pembina kepegawaian instansi daerah. Nah, kira-kira isinya apa teman-teman? Di sini kita bisa cek bersama sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021. Bersama ini kami sampaikan jadwal lanjutan seleksi penerimaan CPNS dan P3K non-guru tahun 2021. Nah, sobat-sobatnya perlu diketahui bersama ya bahwa di sini ada tahap 1 dan juga ada tahap 2. Terkait tentang tahap 1 dan tahap 2, apakah kita termasuk di dalamnya? Kemudian instansi kita itu masuk dalam tahap 1 atau 2, nanti silahkan simak video ini sampai selesai. Nah, ini teman-teman, yang pertama, pengolahan nilai SKD CPNS dan nilai seleksi kompetensi P3K non-guru ini adalah untuk tahap 1, ini nanti diolah 19 sampai 21 Oktober tahun 2021 ya. Kemudian untuk yang tahap 2 ini tanggal 1 sampai 3 November. Mungkin saja untuk yang ini teman-teman, ini adalah untuk teman-teman yang berada di luar negeri ya, dan juga untuk yang di penjadwalan ulang, dikarenakan mungkin saja teman-teman setelah dulu itu diberikan jadwal ketika masuk di ujian, di kartu ujian, teman-teman nggak bisa datang dikarenakan mungkin saja teman-teman ada yang terkonfirmasi COVID-19, itu kan ada penjadwalan ulang. Kemudian untuk yang kedua teman-teman, ini adalah untuk jadwal rekonsiliasi hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi yang non-guru. Ini adalah tanggal 22 sampai 23 Oktober. Kemudian untuk yang tahap 2 ini adalah 4 sampai 6 November. Kemudian untuk validasi nilai SKD CPNS dan juga P3K non-guru untuk validasi nilainya tanggal 22 sampai 25 Oktober. Untuk yang tahap 2 5 sampai 8 November ya. Selanjutnya untuk penyampaian hasil SKD CPNS dan juga seleksi P3K non-guru, ini adalah tahap 1 tanggal 26 sampai 27 Oktober, untuk tahap 2 9 sampai 10 November. Kemudian untuk penentuan lokasi SKB, ini adalah nanti 28 sampai 29 Oktober, sementara untuk yang tahap 2 ini 11 sampai 12. Kemudian untuk pengumuman hasil SKD CPNS dan juga seleksi kompetensi P3K non-guru, untuk hasilnya ini nanti akan diumumkan yaitu tanggal 29 sampai 30 Oktober untuk yang tahap 1 dan juga untuk yang tahap 2 ini tanggal 13 sampai 14 November teman-teman. Kemudian untuk melihat hasil SKD CPNS dan juga seleksi P3K non-guru,
teman-teman ini bisa masuk ke SSC ASN. Nah, di sini kita nggak login pun nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa ketikkan sscsn.pkn.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa arahkan kursor kalian ke bagian layanan informasi. Kalau misalkan ingin melihat yang hasil SKD CPNS, teman-teman adalah misalkan peserta yang CPNS ya. Kalian bisa klik di sini, hasil SKD CPNS. Untuk saat ini memang belum dibuka ya, nanti dibuka sesuai dengan jadwal tadi. Kemudian untuk yang bagian layanan informasi yang hasil seleksi P3K non guru, teman-teman bisa klik di sini ya, hasil seleksi P3K. Nah, ini untuk saat ini belum bisa diakses. Teman-teman bisa mengaksesnya ketika nanti sudah masuk pada jadwal pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru, yaitu tanggal 29 sampai 30 ya, untuk tahap 1, tahap 2, 13 sampai 14 November. Kemudian teman-teman, nanti untuk pemilihan lokasi ujian SKB oleh peserta, ini adalah nanti tanggal 31 Oktober sampai 1 November teman-teman. Untuk tahap 1, tahap 2-nya 15 sampai 16 November. Nah, untuk pemilihan lokasi SKB, ini tadi teman-teman bisa lakukan melalui akun SSC ASN masing-masing teman-teman. Jadi kita login ke akun SSC ASN, kemudian teman-teman bisa memilih lokasi SKB-nya itu dari sana. Kemudian untuk penjadwalan SKB ini tanggal 2 sampai 4 November, kemudian tanggal 17 sampai 19 November untuk yang tahap 2. Dan untuk yang pengumuman jadwal pelaksanaan SKB ini tanggal 7 November dan kemudian untuk yang tahap 2 ini tanggal 22 November. Kemudian untuk pelaksanaan SKB teman-teman, ini adalah untuk tahap 1 tanggal 15 sampai 18 November, kemudian untuk yang tahap 2 27 November sampai 18 Desember. Kemudian untuk pengolahan integrasi hasil SKD dan SKB ini nanti tanggal 29 November sampai 1 Desember 2021. Tahap 2-nya 19 sampai 20 Desember. Kemudian untuk rekonsiliasi integrasinya SKD dan SKB tanggal 2 sampai 4 Desember, kemudian 21 sampai 24 Desember untuk yang tahap 2. Kemudian di sini ada validasi hasil integrasi. Nah, di sini untuk validasi hasil integrasi SKD dan juga SKB ini adalah hal yang sangat menentukan teman-teman untuk seleksi CPNS dan juga P3K tahun ini ya. Ini adalah saat-saat menentukan ini tanggal 5 sampai 6 Desember untuk tahap 1, kemudian tahap 2 ini adalah tanggal 27 sampai 28 Desember. Penyampaian hasilnya teman-teman, nah ini adalah 7 sampai 8 Desember, kemudian untuk yang tahap 2, 29 sampai 30 Desember. Kemudian untuk pengumuman hasil SKD dan SKB ini adalah tanggal 9 sampai 10 Desember. Jadi teman-teman perlu dicatat ya untuk yang pengumuman hasil SKD dan SKB. Di sini adalah tanggalnya ini teman-teman. Nanti kita bisa melihat apakah di prasanggah ini nanti kita lolos atau tidak. Kalau misalkan awalnya kita lolos, ini kita jangan senang dulu teman-teman, karena itu masih prasanggah ya. Nanti kita bagi teman-teman yang tidak lolos untuk ujian yang di bagian sini, nanti di pengumuman ini, maka teman-teman ada masa sanggah. Teman-teman bisa menyanggah kira-kira nanti apakah menguatkan apa tidak. Dan kita harus ingat yang bisa disanggah itu adalah karena kesalahan sistem ya, bukan dari kesalahan peserta. Nah ini teman-teman, kemudian untuk jawab sanggahnya ini adalah tanggal ini 17 sampai 24 Desember untuk tahap 1, tahap 2 adalah 10 sampai 17 Januari. Kemudian pengumuman pasca sanggahnya teman-teman. Nah ini adalah pengumuman final, ini adalah pengumuman pasca sanggah ini ya. Jadi saat-saat yang ditunggu-tunggu yang biasanya mendebarkan untuk pelamar peserta dari CPNS dan juga P3K non-guru ini adalah tanggal 27 ini sampai 29 Desember untuk tahap 1, tahap 2-nya adalah 18 sampai 19 Januari. Kemudian untuk penyampaian kelengkapan dokumen teman-teman, ini artinya penyampaian kelengkapan dokumen ini adalah bagi teman-teman yang dari hasil pasca sanggah teman-teman dinyatakan lolos, maka teman-teman melakukan pemberkasan teman-teman. Jadi adalah tanggalnya ini tanggal 30 Desember sampai 17 Januari, ini saat-saat pemberkasan. Nah ini teman-teman. Kemudian untuk tahap 2-nya adalah 20 Januari sampai 15 Februari. Kemudian untuk usul penetapan NIP atau NIP3K, ini adalah tanggal 1 sampai 30 Januari tahun 2022. Ini adalah untuk yang tahap 1. Tahap 2, 1 sampai 28 Februari 2022.
Kemudian yang perlu kita ketahui bersama teman-teman, terkait tentang jadwal seleksi tahap 1 itu adalah diperuntukkan bagi instansi yang menerima undangan deputi bidang mutasi kepegawaian nomor sekian ini, tanggal 19 Oktober kemarin. Nah, mengingat pentingnya pelaksanaan ini, jadwal ini dapat digunakan sebagai acuan bagi instansi pusat maupun juga daerah untuk kegiatan penerimaan CPNS dan P3K non-guru ya, untuk tahun ini. Kemudian teman-teman, terkait tentang apakah instansi kita itu masuk dalam tahap 1 ataukah tahap 2, tentunya kita bisa melihat pada kontak instansi teman-teman. Cara melihat, itu adalah kita bisa masuk ke SSC ASN, kemudian teman-teman di sini bisa pilih, pada bagian ini adalah kontak instansi. Nah, teman-teman kalian tentunya masih ingat, yaitu mendaftar instansinya di mana, teman-teman silahkan cek instansi masing-masing. Misalkan ini adalah untuk instansi CPNS, yang saya daftar dan juga atau P3K ini adalah di Kabupaten Ngawi, maka di sini kita bisa ketikkan instansi Ngawi gitu kan. Dari kata kunci ini akan kita temukan web instansinya, kita bisa klik di sini. Nanti segala sesuatu terkait tentang hal tersebut kita bisa cek di sini ya, apakah kita itu nanti, masuk tahap 1 ataukah tahap 2 teman-teman. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama terkait tentang SKB, itu tentunya tidak semua peserta SKD yang lolos atau passing grade bisa ikut SKB. Nah, di sini seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan beberapa waktu lalu, yang mana di sini disampaikan bahwa yang bisa lanjut ke SKB CPNS itu hanya 3 kali formasi. Artinya jika di formasi yang kita lamar itu hanya ada satu formasi, itu maka nanti yang bisa ikut SKB itu adalah 3 orang teman-teman dan juga kelipatannya. Misalkan formasinya ada 10, berarti nanti itu yang ikut SKB itu adalah dikalikan dengan 3 ya, berarti 30 orang. Kita juga bisa melihat pada pengumuman di Twitter resmi dari bkn.go.id terkait tentang seleksi CSN tahun 2021 teman-teman. Yang mana di sini juga disampaikan bagi teman-teman mungkin yang belum tahu ya terkait tentang apa sih yang dimaksud dengan SKB. Nah, SKB itu adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang ya, berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga individu itu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi ya dalam suatu jabatan tertentu. Kemudian terkait tentang syarat untuk penyelenggaraan SKB, nah ini teman-teman, tanpa cat BKN ini adalah untuk, penyelenggara ya, termasuk instansi. Nah ini teman-teman, kemudian terkait tentang peserta yang berhak untuk ikut SKB, tentunya di sini juga kita sudah tahu ya. Nah, di sini teman-teman, untuk bisa berkompetisi di SKB itu syaratnya bagaimana? Kamu harus masuk pada kategori di bawah ini teman-teman. Nah, di sini misalkan nanti, pada tanggal 29 ini nanti sudah diumumkan dalam pengumuman hasil SKD. Nah, ini pastikan teman-teman untuk bisa ikut SKB, ini adalah nama kita, ini masuk dalam, daftar, yaitu pengumuman hasil SKD teman-teman. Kemudian, artinya di sini kita ikut SKD ya, kita masuk di sini. Kemudian, di sini misal jumlah di sini adalah ada kebutuhan jabatannya ini 2, maka nanti paling banyak itu 3 kali dari jumlah kebutuhan jabatan, berdasarkan peringkat tertinggi yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade teman-teman.